Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkuliah lagi kembali di mata kuliah Bisnis dan Ekonomi Digital. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10, yaitu kita akan membahas tentang literasi digital. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, ini adalah tujuan dari kita mempelajari literasi digital pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa mengerti apa itu definisi dan juga konsep dari literasi digital. Yang kedua adalah mengerti dan memahami dari elemen literasi digital dan juga makna dari literasi digital. Nah, literasi digital ini merupakan suatu hal yang kayaknya menjadi topik yang hangat ya belakangan ini. Biasanya di talk show, di seminar, maupun di acara-acara televisi sepertinya merupakan hal yang banyak dibahas. Nah, apa sih itu literasi digital? Kita akan bahas di sini. Jadi literasi digital ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah literasi, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan. Kemampuan untuk apa? Yang pertama adalah kemampuan membaca, menulis, dan juga menghitung. Nah, singkatnya adalah literasi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu. Lalu kata yang kedua adalah digital. Digital ini dapat diartikan juga sebagai format tulisan dan juga bacaan yang ada pada gadget, yang ada pada komputer gitu. Jadi tidak terbatas hanya pada komputer sebetulnya, tapi juga pada platform-platform digital dan juga gadget. Nah, literasi digital ini dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk mengoperasikan komputer dan juga untuk membaca dan menulis. Nah, tapi membaca dan menulis ini di dalam format digital. Maka, literasi digital ini merupakan suatu himpunan sikap dan juga bagaimana pemahaman seseorang, bagaimana keterampilan dia dalam apa, dalam hal menangani dan juga menyampaikan informasi dan pengetahuan, namun harus secara efektif di berbagai media dan juga format-format digital. Nah, ini merupakan definisi dari berbagai ahli. Nah, mereka mendefinisikan bahwa literasi digital adalah sebuah ketertarikan sikap dan juga kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, dan mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Kayaknya ini kata-kata yang cukup kompleks ya. Jadi secara singkatnya, literasi digital ini adalah kemampuan memahami dan juga bagaimana sih cara kita untuk uh, memahami dan menggunakan informasi yang ada, baik secara format teks, gambar, video, audio, dan juga animasi. Dari mana? Dari berbagai sumber yang tersaji melalui perangkat elektronik atau perangkat digital. Nah, ini merupakan keempat konsep literasi digital menurut Bowden. Nah, yang pertama ini adalah kemampuan dasar literasi. Kemampuan dasar literasi itu adalah kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan juga menghitung. Lalu yang kedua, ada juga latar belakang pengetahuan, yaitu terkait dengan tingkat intelektualitas seseorang. Yang ketiga, ada keterampilan di bidang teknologi, informasi, dan juga komputer. Nah, yang terakhir ini merupakan perspektif berpikir dan juga sikap. Jadi, bagaimana sih seseorang itu mempunyai attitude dan perspektif terhadap suatu hal. Jadi, bukan hanya tadi bisa membaca, menulis, dan menghitung, tapi juga bagaimana dia mempunyai sikap dan juga perspektif terhadap digitalisasi. Nah, kemarin kan kita sudah banyak membahas tentang apa sih digital, apa sih digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sendiri merupakan hal yang terjadi belakangan ini, mungkin dari tahun 2000-an. Ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan gitu ya. Sesuatu hal yang baru ini akan selalu membawa dampak yang positif dan juga yang negatif.
Nah, dampak positifnya itu adalah karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ini kan kita harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman ya. Biar apa? Biar kita tidak ketinggalan zaman, biar kita bisa dapat terus bersaing. Nah, saya pernah dengar dari acaranya Mata Najwa, dia itu sempat mengutip seorang ahli. Jadi kayaknya, katanya dia bicaranya begini, ketika kita berhenti untuk berubah, maka hidup kita juga akan berakhir. Jadi kita terus hidup untuk kita eksis dalam kehidupan ini, maka kita harus terus menerus berubahnya itu menjadi hal yang positif, mengikuti dengan perkembangan teknologi. Misalnya hari ini saja kita kan apa ya, kita memiliki atau kita membutuhkan sebuah skill terkait kepada adanya digitalisasi. Misalkan kita harus mempunyai skill mengetik misalnya. Nah, mungkin beberapa tahun yang akan datang skill ini sudah tidak lagi digunakan atau skill ini sudah usang, obsolete, dan kita harus mempunyai skill baru. Kenapa sih skill yang tadi mengetik itu merupakan skill yang sudah obsolete atau yang sudah usang? Karena ternyata sekarang itu ada yang namanya Google Voice. Jadi kita tinggal bicara, lalu nanti artificial intelligence yang akan menginskripsi kata-kata dari yang kita sebutkan. Nah, berarti apa nih skill yang perlu kita butuhkan di zaman yang tadi sudah ada artificial intelligence. Nah, yang kedua adalah dampak positifnya itu yaitu semakin berkembangnya layanan dan fasilitas yang berbasis internet. Karena semuanya sudah berbasis internet, maka semuanya juga sudah berbasis digital berarti kan. Nah, maka di sini diperlukanlah yang namanya pengetahuan atau pemahaman tentang digital. Dan yang terakhir adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, karena informasi yang sudah ada belakangan ini semuanya tersaji dalam bentuk digital juga. Nah, di samping itu ada juga yang namanya dampak negatif. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, karena adanya digitalisasi, tentu adanya juga pencurian data dan juga informasi rahasia dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi, negara, ataupun informasi secara pribadi. Nah, karena adanya hal itu, maka meningkat juga sebuah pelanggaran privasi seseorang. Nah, karena tadi ada kebocoran data, maka bisa juga dampak negatifnya itu adalah penipuan secara digital. Misalnya ada yang orang itu, ini cerita pengalaman saya sendiri aja ya. Jadi teman saya itu kehilangan dompet di Sulawesi. Terus udah gitu dia sayangnya tuh nggak langsung mengurus kehilangan dompet itu. Jadi dia lupa untuk memblokir ATM, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, setelah dia pulang ke Jakarta, itu padahal hanya selang 1 minggu ya. Dia pulang ke Jakarta, lalu dia dapatlah tagihan-tagihan kartu kredit dia gitu. Ternyata si orang yang mencuri si dompetnya itu, dia mengajukan eh, pinjaman online menggunakan kartu kredit dia sebagai agunannya. Jadi ada tagihan pembelian motor, pembelian TV, bahkan pembelian elektronik lainnya gitu. Padahal teman saya ini tuh tidak merasa bahwa dia pernah membeli barang-barang tersebut gitu. Jadi karena sudah kan sekarang kalau misalkan untuk membuat sebuah rekening, untuk membuat sebuah transaksi itu gampang ya, tinggal KTP diginiin gitu kan, KTP dipegang lalu selfie lalu transaksinya itu sudah approve gitu kan. Nah itu merupakan hal yang sangat bahaya kan, apalagi tadi kejadiannya ketika dompet kita hilang itu bisa jadi eh, apa ya, data kita hilang dan juga data akses keuangan kita juga benar-benar terbuka gitu. Nah, yang terakhir adalah hal-hal negatif yang ditampilkan untuk konsumsi publik. Jadi ada juga nih cerita orang di Malaysia. Dia sebenarnya istilahnya dia apik banget ya masalah keuangan, masalah data kayak gitu. Tapi dia itu asal mempublish di sosial media. Jadi dia tuh mempublish misalkan
happy birthday to me di tanggal berapa, misalkan katakanlah tanggal 23 Juli. Lalu adalah seseorang yang stok tentang dia gitu, yang mencari tahu tentang dia. Oh berarti orang yang bernama RV lahirnya itu tanggal 23 Juli. Terus dicari lagi. Nanti si misalkan saya itu datanglah ke Bandung terus saya update gitu. Oh saya kangen kota kelahiran. Oh, berarti diketahuilah kota kelahirannya adalah Bandung 23 Juli. Terus nanti dia update lagi dia baru lulus misalnya dari mana gitu wisuda. Nah dia punya data lagi nih si pencurinya. Oh RV ini berarti lulusan dari mana? Lulusan tahun sekian, berarti sekian tahun. Terus nanti dia update lagi di rumahnya misalkan dengan keluarganya. Nah, tapi dia lupa, dia tuh mengaktifkan location sehingga bisa dilacak tuh. Oh, alamatnya RV ini ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 gitu. Nah, dari situ kan sebetulnya sudah banyak informasi yang cukup untuk mengakses data-data kita atau bahkan data keuangan. Selain data keuangan, ada data-data pribadi kita. Lalu, bentar ya. Oke, lalu ini ada yang namanya 7 elemen literasi digital. Yang pertama adalah information literasi, media literasi, communication and collaborative, career and identity management, ICT literasi, learning skill, digital scholarship. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah information literasi, yaitu merupakan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Lalu digital scholarship yaitu elemen yang mencakup partisipasi aktif pengguna media digital dalam kegiatan akademi untuk menjadikan si informasi dari media digital tersebut itu sebagai referensi datanya dia. Misalnya pada praktik penelitian atau penyelesaian tugas kuliah nih, biasanya kalian juga menggunakan hal ini ya. Lalu yang ketiga adalah learning skill, yaitu belajar secara efektif dari berbagai teknologi untuk aktivitas pembelajaran formal maupun juga informal. Jadi tadi apa ya, bagaimana sih kita belajar melalui media digital. Yang keempat adalah the information and communication technology, yaitu ICT literasi. Nah, hal ini itu berfokus pada cara-cara untuk mengadopsi, menyesuaikan dan juga menggunakan perangkat digital dan berbasis TIK, baik aplikasi dan juga layanannya. Nah, apa sih media yang berbasis TIK ini? Yaitu komputer, proyektor, PowerPoint, dan juga lain-lainnya gitu. Tapi tidak lupa hal ini itu harus sudah terkoneksi dengan internet sebagai basis dari pembelajarannya. Karena tadi kita kan sudah bicara digital. Digital itu erat kaitannya dengan koneksi internet dan juga gadget. Nah, lalu ada career and identity management, yaitu berkaitan dengan cara mengelola identitas online. Lalu communication and collaboration, yaitu partisipasi secara aktif untuk pembelajaran dan penelitian melalui jaringan digital. Yang terakhir ini ada media literasi atau literasi media. Ini mencakup kemampuan kritis atau membaca secara kreatif, komunikasi akademik dan juga profesional dalam berbagai media. Nah, menurut Dennis McCall, ada 4 jenis media baru. Yang pertama adalah media komunikasi, yaitu media untuk kita berkomunikasi secara antar pribadi, misalnya email. Lalu yang kedua ada media permainan, yang ini bersifatnya interaktif, yaitu game. Juga ada media pencari data atau informasi, misalnya search engine di internet, yaitu browser yang kita gunakan nih, ada Mozilla Firefox, ada Google, ada Google Chrome, ada Safari, gitu. Lalu media yang bersifatnya itu partisipasi, misalnya seperti chatting di internet, dan juga live, misalnya di TikTok, itu merupakan media-media yang bentuk kita berpartisipasi ke dalam media tersebut. Nah,
Lalu ada juga elemen literasi digital. Kalau yang tadi itu adalah 7 elemen literasi digital, yang sekarang itu kita akan membahas tentang elemen literasi digital menurut Steve Weller. Nah, dia ini mengangkat bahwa ada beberapa elemen literasi digital. Yang pertama itu adalah social networking. Apa sih social networking ini? Social networking ini adalah salah satu contoh social networking. Munculnya itu yaitu situs jejaring sosial. Apa aja coba jejaring sosial? Ada yang sekarang lagi booming deh, ada Instagram, ada TikTok, ada lagi kalau zaman dulu ada yang namanya Facebook, terus Spam, Twitter. Itu merupakan contoh-contoh dari social networking. Nah, yang kedua ini adalah transliterasi, yaitu keahlian dalam kita memanfaatkan berbagai platform tadi yang ada untuk membuat sebuah konten, untuk mengumpulkan dan juga membagikan, untuk mengkomunikasikan melalui beberapa media sosial, berdiskusi, smartphone, dan beberapa layanan online yang tersedia lainnya. Lalu ada maintaining privacy. Nah, tadi jangan lupa karena tadi ada sisi negatifnya itu ada pencurian data, maka kita harus menjaga privasi kita dalam dunia online. Jadi jangan sembarangan nih apa-apa kita update gitu kan. Untuk apa? Untuk kita merasa wah gitu dibandingkan teman-teman kita. Tapi kita lupa bahwa privasi kita sudah terganggu gitu. Nah, yang terakhir adalah managing digital identity, yaitu teknik atau cara menggunakan identitas yang sesuai di semua platform digital sosial atau platform lainnya. Jadi jangan sampai nih, biasanya nih kalian kan punya nama-nama samaran gitu ya. Di platform satu namanya Angel, di platform dua namanya padahal Lina. Terus di platform lainnya ternyata namanya itu Sinta gitu. Nah, itu harus satu identity gitu. Lalu ada juga creating konten, yaitu keahlian tentang cara membuat konten di semua aplikasi platform. Lalu organizing and sharing konten, yaitu menata dan berbagi konten informasi sehingga lebih mudah untuk disebarkan. Reusing and repurposing konten, yaitu cara membuat konten dari berbagai jenis informasi yang ada sampai menghasilkan sebuah konten baru serta dapat digunakan kembali nantinya untuk berbagai kebutuhan. Kebutuhannya itu apa sih? Contohnya, saya nih sebagai seorang dosen, saya membuat sebuah konten mengenai bahan pembelajaran tertentu. Seperti misalnya sekarang nih, saya kan membuat konten YouTube ini untuk kalian. Nah, nanti kalian bisa reuse gitu kan. Karena kalian bisa lagi dari konten saya ini kalian mempunyai pengetahuan, lalu kalian bisa reuse konten saya atau juga kalian repurposing gitu. Repurposingnya itu maksudnya gimana? Kalau reuse kan tadi menggunakan kembali. Kalau repurposing itu merubah sebuah tujuan konten tersebut. Kalau saya ini untuk media pembelajaran, mungkin kalian itu untuk media eh, promosi mungkin bisa. Tuh. Lalu ada juga filtering and selecting content. Nah, ini tuh merupakan sebuah kemampuan untuk kita menemukan, menyaring, dan juga memilah informasi. Jadi kan informasi yang tersedia di internet ini kan cukup banyak. Nah, kita itu harus mempunyai kemampuan untuk gimana sih kita menyaring konten-konten mana sih yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada juga self broadcasting, yaitu kegiatan untuk membagikan ide yang menarik. Nah, biasanya nih kalian siapa di sini yang suka live gitu kan, yang suka menggunakan TikToknya, Instagramnya untuk berbagi informasi tentang kegiatan pribadi kalian atau tentang pendapat pribadi kalian. Nah, ini merupakan sebuah manfaat literasi digital menurut Brian Wright. Nah, dia tuh bilang bahwa literasi digital ini mempunyai berbagai manfaat, yaitu diantaranya dalam menghemat waktu, kita bisa belajar lebih cepat, menghemat uang, dan juga membuat sesuatu yang lebih aman, dan juga selalu memperoleh informasi terkini gitu. Ya sekarang informasi terkini itu kayaknya semakin mudah untuk didapatkan ya, karena tadi semakin kita tahu cara menggunakan informasi digital atau semakin literasi digital kita tinggi, maka kita pun mempunyai kemampuan untuk mengerti dan apa ya
memahami apa yang sebetulnya ada di internet, itu apa sih sebenarnya informasi yang kita butuhkan dan bisa bermanfaat bagi kita gitu. Kita terusin lagi. Tadi manfaat dari literasi digital selanjutnya adalah selalu terhubung dan juga membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik karena informasi yang kita dapatkan juga semakin banyak gitu. Lalu dapat membuat Anda bekerja semakin mudah dan membuat Anda semakin bahagia. Siapa di sini yang suka sharing? Buat apa sih sharing? Ya pengen aja gitu kan. Tapi setelah sharing di media sosial, setelah posting sesuatu, biasanya kalian merasa lebih bahagia gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk influencing atau mempengaruhi dunia. Nah, ini merupakan contoh ternyata di Indonesia ini literasi digital ini merupakan sesuatu yang sedang digalakan nih. Kita lihat ya, dari poster ini saja ternyata Pak Jokowi ini sangat mengusung sekali tentang smart digital user to digital planner. Oh, jadi ternyata untuk menjadi seorang entrepreneur saja nggak cukup hanya pengetahuan jual beli, tapi kita harus mempunyai pengetahuan digital agar kita bisa menjadi seorang digital planner. Nah, ini dari Kementerian Kominfo. Jadi ternyata Kementerian Kominfo juga sedang menggalakkan seminar, workshop, terus talk show tentang apa? Tentang literasi digital. Karena hal ini dirasa sangat penting untuk masa sekarang ini. Nah, ini nanti bisa kalian baca tentang beritanya. Nah, ini bahkan tuh dari Kementerian BUMN, dia itu mengadakan sebuah acara khusus tentang akselerasi generasi digital. Nah, ini yang tadi saya katakan mata najwa itu saya menonton di sini. Jadi benar-benar apa ya sedang digalakkan lah si literasi digital ini. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membangun dan menciptakan ekosistem digital untuk talenta dan inovasi perusahaan rintisan dan perusahaan rintisan menuju unicorn, serta untuk menguatkan dan mengakselerasi kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Jadi literasi digital saja hal ini sudah mampu untuk memajukan ekonomi secara digital. Gitu. Nah, untuk pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini. Cuman saya mau sharing juga nih tentang tugas hari ini. Tugas hari ini yaitu adalah ini. Jadi kalian membuat eh, 2 orang sampai 3 orang kelompok. Kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, yang pertama itu adalah nomor 1 ini tentang konsep literasi digital menurut Bowden. Jadi tadi kan ada 4 gitu. Nah, kalian jelaskan definisinya apa, lalu contoh pada penerapan bisnisnya apa. Yang kedua adalah dari 9 elemen literasi digital menurut Steve Weller. Ini definisinya juga contoh penerapan pada bisnisnya bagaimana. Nah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon dikumpulkan tugasnya pada hari Minggu. Tugas hari ini. Tugas hari ini yaitu adalah ini. Jadi kalian membuat 2 orang sampai 3 orang kelompok. Kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, yang pertama itu adalah nomor 1 ini tentang konsep literasi digital menurut Bowden. Jadi tadi kan ada 4 gitu. Nah, kalian jelaskan definisinya apa, lalu contoh pada penerapan bisnisnya apa. Yang kedua adalah dari 9 elemen literasi digital menurut Steve Weller. Ini definisinya juga contoh penerapan pada bisnisnya bagaimana. Nah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon dikumpulkan tugasnya pada hari Minggu. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.